Seperti apa konsep yang akan dibawakan ini, Pak? School for Impact. Bagaimana keberadaan SBM ini, SBM ITB ini bisa berdampak relevan dengan apa yang disampaikan Kemendikti Saintek sekarang. Ya, masyarakat juga harus bisa menikmati pertumbuhan-pertumbuhan yang dihasilkan dari program pendidikan yang kita jalankan, riset yang kita jalankan, pengabdian masyarakat yang kita jalankan. Kolaborasi untuk kita bisa building hub of entrepreneurship tadi, itu menjadi kata kunci utama. Harapan saya ya sebagai mahasiswa bisnis gitu, untuk kedepannya dalam lingkup kolaborasi ini tuh ya memang harus ada inklusivitas dan juga harus ada kolaborasi yang sangat signifikan. Kita perjuangkan bersama-sama untuk menumbuhkan SBM ITB, tapi jangan lupa kita tidak hanya fokus secara internal hanya menumbuhkan SBM ITB, kita juga harus punya kontribusi dengan sivitas yang ada di universitas seluruh Indonesia untuk bersama-sama menumbuhkan Indonesia, begitu. Hai Sobis SBM, kembali lagi di SBM ITB Talks. Perkenalkan, nama saya Auri Gustomo, saat ini sebagai Guru Besar People Development di SBM ITB, dan saat ini juga mendapatkan amanah sebagai Dekan di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, dan saya berada di kelompok keahlian People and Knowledge Management. Perkenalkan, nama saya Zikri Hakam. Saya dosen di SBM ITB dari kelompok keahlian BRF Business Risk and Finance. Perkenalkan, nama saya Diari Saputra, mahasiswa manajemen SBM Governor. Sekarang ini membicarakan topik yang secara momentum ini sangat hangat mendiskusikan karena ini terkait dengan SBM ITB, School for Impact, dan ini adalah sesuai dengan visi misi program yang dibawakan oleh dekan baru kita, Pak Urik. Selamat Pak Urik, dilantik sebagai dekan SBM ITB kemarin. Ya, terima kasih. Dan ini menjadi pertanyaan sekaligus curiosity dari masyarakat SBM khususnya dan kemudian umumnya masyarakat ITB. Seperti apa konsep yang akan dibawakan ini, Pak? School for Impact, dan kemudian how to reach that, how we achieve that objectives, and how to engage. Di sini ada mahasiswa, dosen, dan kemudian alumni industri dalam ruang lingkup impact tadi, Pak. Mungkin saya langsung ke Pak Urik itu. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Zikri tadi, ini memang betul. Kita sekarang berada dalam situasi geopolitik yang luar biasa, turbulensinya begitu. Bagaimana dunia ini melihat perkembangan-perkembangan secara ekonomi yang kita tahu arahnya pada industri 4.0 misalnya. Kemudian kita bicara di generasi yang jauh berbeda dengan adanya multi-generation di workplace misalnya. Sekarang yang menduduki posisi di manajerial misalnya mungkin dominan di generasi X dan generasi Y gitu ya. Sudah mulai masuk kemudian di tempat kerja misalnya generasi post-milenial atau generasi Z tadi. Kemudian dari sisi isu-isu terkait dengan sustainability, saya kira juga menjadi satu poin yang harus diperhatikan sebagai sebuah business school yang ada di Indonesia begitu. Sustainability yang kemudian memperhatikan 3 komponen yang tidak hanya bicara tentang economic values atau profit, tapi juga bicara tentang environmental values atau kita sebut sebagai planet, dan juga yang poin penting yang lainnya adalah social values atau kita sebut sebagai people. Jadi 3P, people, planet, dan profit menjadi satu kesatuan. Yang isu ini kemudian menjadi bagian dari SDGs. Isu ini menjadi bagian dari yang usaha kita untuk mengurangi global climate change dengan peningkatan suhu dan sebagainya. Kita sudah merasakan dampak-dampak dari global climate change yang tentu juga akan mempengaruhi terhadap sustainability tidak hanya di konteks industri, tapi juga termasuk di konteks pendidikan. Dan sebenarnya isu-isu semacam ini sudah di-cover di dalam misi SBM, sudah kita pikirkan sejak SBM berdiri. Karena kita bicara di sana, di ujung dari misi SBM itu adalah for betterment of business, society, and government. Jadi, bagaimana keberadaan SBM ini, SBM ITB ini bisa berdampak relevan dengan apa yang disampaikan tagline-nya dari Kemendikti Saintek sekarang. Dikti Saintek berdampak.
ITB berdampak, SBM ITB berdampak. Jadi dengan background semacam ini, kemudian kita menyusun, menajamkan dengan satu arah baru dari SBM ITB yang menginginkan supaya kita pada akhirnya mendapatkan global recognition. Global recognition ini ditempuh dengan cara apa? Ditempuh dengan cara kita membangun yang menjadi keunggulan kita, distinktif kita. Membangun yang saya sebut sebagai hub of entrepreneurship, hub of leadership, hub of innovation. Ini menjadi distinktif kita, karena kita berada di lingkungan ITB, kita berada di keunggulan pada aspek teknologi, keunggulan pada aspek sains, keunggulan pada aspek seni. Jadi, kolaborasi untuk kita bisa building hub of entrepreneurship tadi, itu menjadi kata kunci utama. Kolaborasi antar fakultas yang ada di ITB, tapi juga tidak berhenti sampai di sana. Kita kolaborasinya harus ditingkatkan lebih jauh lagi. Kolaborasi pada level nasional, kolaborasi pada level internasional. Jadi dampaknya tidak hanya dirasakan di internal SBM, di internal ITB, tapi juga pada akhirnya dampaknya harus berupa gerakan dari entrepreneurship seluruh Indonesia. Jadi SBM akan membangun sinergi sesuai dengan keunggulan dari masing-masing fakultas ekonomi dan bisnis misalnya yang ada di Indonesia. Kita tahu misalnya Udayana begitu ya, tentu ekosistem yang dibangun adalah tourism business ecosystem. Keunggulannya paling nggak dalam pandangan kita ya ada di area situ. Oke, kita punya keunggulan di technopreneurship karena ada di ITB. Nah, sinergi semacam ini kemudian kita lakukan sehingga bisa menggerakkan entrepreneurship se-Indonesia. Jadi ini bagian dari program berdampak yang akan kita lakukan, kita intensifkan ke depannya. Selain itu, konteks berdampak, karena kita menjalankan Tridharma, maka Tridharma ini bukan lagi sebagai hal yang terpisah-pisah. Oh, pendidikan itu punya dampak sendiri, riset punya dampak sendiri, pengabdian masyarakat punya dampak sendiri, seperti yang kita kenal selama ini. Bahkan kalau dalam konteks akreditasi misalnya, masing-masing itu seolah sesuatu yang terpisah. Padahal dampak itu konteksnya yang pertama adalah merupakan integrasi dari semua kegiatan tadi, Tridharma tadi. Artinya apa? Kalau kita bicara social impact misalnya, maka ini kita kasih contoh yang kecil saja misalnya ya. Misalnya kita ingin memberikan dampak kepada bisnis konteksnya misalnya saja UMKM, karena kita tahu UMKM ini kan memberikan kontribusi PDB lebih dari 60% ya, 65% sekitar di angka itu. Jadi SBM ITB berdampak itu konteksnya harus memberikan kontribusi untuk menumbuhkan UMKM yang ada di Indonesia. Menumbuhkannya konteksnya apa? Konteksnya yang nggak diukur dalam jangka pendek. Kita punya program pengabdian masyarakat. Tahun ini di UMKM ini, tahun depan berpindah lagi. Kita punya riset, tahun ini topiknya ini, tahun depan topiknya beda lagi. Nggak yang seperti itu. Jadi untuk menghasilkan dampak, maka harus ada ukuran jangka pendek, menengah, panjang. Artinya apa? Objeknya ya harus objek yang sesuai dengan menumbuhkan bisnis tadi jangka panjang. Jadi UMKM yang kita bina misalnya 5 tahun lagi ini tumbuh omsetnya seberapa besar? Matriksnya ada. Betul, ada matriksnya di situ. Ya. Berapa jumlah tenaga kerja yang dihasilkan dari pertumbuhannya bisnis mereka? Bagaimana kemudian kontribusi UMKM ini terhadap konteks yang lebih luas lagi tentunya ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagaimana sekarang Pak Prabowo misalnya punya inisiatif untuk membangun koperasi merah putih. Bagaimana kita memiliki kontribusi di arah situ? Kita punya banyak riset, kita punya banyak trial run untuk mengembangkan koperasi se-Jawa Barat misalnya. Kita punya platform yang bisa membangun ekobisnis seperti itu. Nah, bagaimana kemudian hasil-hasil ini bisa kita praktekkan begitu untuk benar-benar mendorong berkontribusi terhadap pertumbuhan dari koperasi-koperasi yang ada. Dan itu ukurannya adalah tidak sekedar jangka pendek tadi. Koperasi ini tumbuhnya sekarang bagaimana? Oh, sekarang omsetnya 1 miliar, tahun
depan harus 2 miliar, 5 tahun lagi harus 10 miliar. Nah, itu yang kemudian kita sebut sebagai konteks berdampak. Dan supaya bisa menghasilkan dampak, maka riset-risetnya pun harus diarahkan ke arah situ. Oh, ada pendekatan baru dalam konteks misalnya saja marketing strategi, pricing strategi, ada konteks baru terkait dengan blue ocean, ada konteks baru terkait dengan customer relationship management, ada konteks baru terkait dengan bagaimana membangun supply chain-nya, bagaimana mengembangkan pasarnya, dan sebagainya. Riset-riset seperti itu kita arahkan supaya model yang dihasilkan kemudian bisa dipraktekkan pada UMKM yang menjadi area-area yang kita inginkan sebagai societal impact-nya SBM. Mahasiswa terlibat sebagai bagian dari untuk menghasilkan kompetensi goal-nya. Jadi kokurikuler akan menjadi kewajiban buat mahasiswa mengambil salah satu dari program societal impact-nya yang akan kita jalankan begitu nanti. Kedepannya akan seperti itu. Sekaligus membangun soft skill mahasiswa yang mengarahkan pada pencapaian dari kompetensi goal sesuai dengan definisi ya atau formulasi dari CZLO yang kita tetapkan di masing-masing program studi yang ada di SBM. Saya kira singkatnya begitu ya. Pak Dekan, ini menarik, kompetensi goals. Ini batasan antara kompeten dan impactful itu seperti apa? Jadi dalam konteks katakanlah mahasiswa yang impactful, yang berdampak, dan kemudian dosen yang berdampak, dan kemudian alumni yang berdampak. Kadang dari penelaahan kita, dari pemahaman kita itu expert. Kita itu merasa ahli dan merasa kompeten. Tetapi ternyata kalau kita melihat dari helikopter view, dari pandangan luar, dari pandangan nasional, kita tuh tidak berdampak. Kita merasa kita mampu, kompeten, ahli, tapi ternyata kalau kita lihat dari impactful-nya apa ke society, impactful kepada negara apa. Tadi Pak Dekan memflorkan bahwa kita pun tidak hanya berdasarkan pada profit, tetapi berdasarkan kepada people dan kepada planet kan, dan kemudian ke depannya sustainability. Matriksnya apa yang katakanlah dari mahasiswa, di sini ada mahasiswa, dan kemudian matriksnya kepada dosen itu seperti apa yang seharusnya impactful, tidak hanya sekedar kompeten. Mungkin dari mahasiswa dulu, apa yang diharapkan dari mahasiswa, dan mungkin Mas Dio nih yang apa pemikirannya mungkin impactful itu bagi mahasiswa itu yang ada di pikiran dari mahasiswa itu seperti apa? Impactful ya Pak ya, berbicara tentang impactful, mahasiswa SBM ini tuh memang didorong kan untuk memulai bisnis dan sebagainya kan, dari tingkat 1 hingga tingkat sekarang. Nah, di situ sebenarnya PR mungkin dari SBM ITB untuk membawa ke arah impactful itu sebenarnya cukup banyak ya. Karena yang saya rasa kita di SBM ITB ini belajar tentang sebuah bisnis yang dimana periodenya itu hanya berhenti di situ saja. Ketika kita sudah melakukan, maka berhenti. Otomatis kan impact yang diberikan ke masyarakat luar nantinya kan juga bakal berhenti kan, Pak. Jadi yang saya harapkan dari selama saya menjadi mahasiswa ya, impactful-nya ini tuh kalau saya merasa tuh mahasiswa justru yang berorganisasi itu justru yang impactful. Contoh ya. Betul. Ini pin-pin yang ada di video ini adalah impact dari berorganisasi ya. Jadi mungkin apakah itu matriks yang impactful tadi atau katakanlah yang matriks yang IPK, hanya sebatas IPK. Nah, itu pemikiran dari mahasiswa sendiri dan pemikiran dari lingkungan, dari dekanat, dari dosen itu mungkin berbeda ya. Itu sepertinya harus diperjelas seperti itu sih. Oke, kalau dari saya mungkin ya benar sih apa yang Bapak bilang, di matriks tiap mahasiswa itu beda-beda kan, Bang. Tapi menurut saya yang impactful itu memang dari segi experience dan jatuh langsung ke masyarakat gitu. Kalau sekedar IPK saja itu menurut saya itu hanya berorientasi atau matriks pada diri sendiri saja atau pada tanggung jawab yang kita punya kepada orang tua kita. Nah, sedangkan yang matriks tadi untuk impact ke orang-orang lain dan sebagainya itu ya memang harus ditekankan. Memang yang harus disupport dan dorong maju oleh SBM ITB ini. Khususnya untuk Pak Dekan nanti ke periode 5 tahun ke depan, gimana caranya kita SBM ITB ini bisa memberikan banyak manfaat atau banyak kalau kita lihat kan UMKM perlu dorongan lah untuk istilahnya untuk tetap maju dan sebagainya gitu Pak. Jadi ya saya rasa memang bagian experience learning atau langsung terjun itu menurut saya matriks yang paling sesuai untuk mahasiswa gitu sih.
Saya lihatnya begini, pendidikan itu tidak hanya bicara kurikuler. Kurikuler itu tercermin dari kurikulum yang kita desain, kemudian pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi goal. Itu juga bagian yang paling penting. Makanya di SPM, di tahun pertama kita bicara how to develop soft skill dari mahasiswa. Belum masuk dalam konteks pembelajaran di aspek business manajemennya kan. Jadi kita fokusnya di soft skill mahasiswa. Dan itu kita masukkan dalam konteks kurikulum kita. Makanya kuliah-kuliahnya Introduction to Business, kemudian performing art ya yang sekarang namanya menjadi BML itu dan sebagainya. Itu bagian dari kurikuler untuk mencapai kompetensi goal. Tapi kalau kita melihat bagian dari long life learning, continuous learning, ini nggak cukup. Jadi harus ditunjang oleh apa? Ditunjang oleh co-kurikuler. Nah, societal impact ini bagian dari co-kurikuler tadi. Kita punya objek misalnya di Cirata, kita punya objek di Koperasi Jawa Barat. Kita punya aplikasi Sedulur misalnya yang terkait dengan tourism dan seterusnya. Saya kira ini semua bagian dari co-kurikuler yang mahasiswa harusnya akan kita arahkan untuk memilih salah satu di antaranya. Karena disitulah terjadi long life learning-nya, continuous learning-nya tadi. Di samping tentu ada kegiatan ekskulnya ya, ekstra kurikuler yang itu di organisasi dan sebagainya. 3 hal inilah yang harus kita kombinasikan untuk menghasilkan kompetensi goal dari mahasiswa kita. Di kurikulum semua siklus bisnis sudah kita lakukan, walaupun bentuknya adalah simulasi-simulasi gitu ya. Misalnya di tahun kedua belajar tentang how to build feasibility study, yang kalau misalnya nggak dapat pendanaan dari visi itu venture capital, maka nggak lulus dari mata kuliah itu gitu kan. Itu simulasi mini dari ketika kita membangun sebuah bisnis. Kemudian berikutnya lanjut dengan 6 bulan untuk mengeksekusi dari bisnis yang dijalankan. Kalau bisnis tadi menghasilkan keuntungan, maka keuntungannya itu harus menjadi bagian dari corporate social responsibility. Itu siklus juga yang dilakukan oleh perusahaan kan. Dan kita tempatkan dalam mata kuliah namanya community project itu. Ya, itu di kurikuler. Ya. Tapi kurikuler saja, tadi saya katakan nggak cukup. Ya. Tidak harus ada komplemennya. Komplemennya apa? Komplemennya yang memang mahasiswa langsung juga terlibat di societal impact tadi. Baik untuk bisnis, ya. Berarti ya mahasiswa kalau misalnya dosen-dosennya memiliki kegiatan konsultasi dan sebagainya, terlibat di situ. Kemudian impact kepada government misalnya, ya riset harus menghasilkan sebuah policy. Sebuah perbaikan policy, sebuah perbaikan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu baru kita sebut memberikan impact. Karena dengan policy itulah, dengan tanda tangan di lembar kertas itulah, kita bisa merubah bagaimana skema bisnis yang ada di Indonesia, bagaimana industri ini didorong untuk berkembang, bagaimana kita membangun sebuah ekosistem, sehingga menghasilkan pertumbuhan positif dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Termasuk kemudian yang ketiga adalah yang sosialnya tadi. Community-nya tadi. Community di sini konteksnya, ya masyarakat juga harus bisa menikmati pertumbuhan-pertumbuhan yang dihasilkan dari program pendidikan yang kita jalankan, riset yang kita jalankan, pengabdian masyarakat yang kita jalankan. Jadi, dengan pola seperti ini, itu akan merubah secara drastis semua program yang kita jalankan selama ini. Kalau selama ini program kita ya parsial. Yang namanya pengabdian masyarakat tahun ini harus kompetisi untuk mengajukan proposal di sebuah objek tertentu. Tahun depan bikin lagi proposal dengan objek yang berbeda. Padahal kita tahu hasilnya sekedar platform digital, sekedar kita memberikan literasi keuangan ke masyarakat, sekedar mengajarkan bagaimana digitalisasi itu dijalankan. Setelah itu tahun kedua kita nggak tahu bener nggak ini diaplikasikan oleh masyarakat tadi, konteksnya bisa UMKM atau masyarakat itu sendiri. Jadi, matriksnya sekarang harus jelas. Yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang tadi. Jadi, 10 tahun lagi pun, ya, kita harus tahu apakah yang program kita jalankan ini memang memberikan benefit. Matriks yang berupa pengembangan bisnis, pengembangan ekonomi dari masyarakat. Jadi programnya bagaimana? Ya pasti programnya bukan lagi kompetisi yang tahunan kemudian berbeda lagi gitu.
programnya ya harus merupakan program berkelanjutan dengan objek yang sama, yang kalau berhasil kemudian kita replikasi di tempat yang lain, yang risetnya pun juga akan sangat terkait untuk mendukung satu bisnis model baru yang kita terapkan di community tadi, atau UMKM tadi, atau industri tadi, atau di government tadi, ya. Jadi akan terasa begitu bahwa kita akan memunculkan pride, ya, kebanggaan kalau kita melihat apa yang kita lakukan ini memang bisa memberikan dampak di jangka panjang. Sama halnya kalau mendidik mahasiswa gitu, tuh akan sangat bangga kalau mahasiswa kita menjadi orang-orang yang berhasil. Itu sudah menjadi sebuah kebahagiaan sendiri buat seorang dosen gitu ya. Jadi kalau Mas Dio nanti misalnya 10 tahun lagi datang ke SBM, Pak, saya sudah punya bisnis. Omsetnya nggak perlu besar-besar, misalnya 100 miliar. Kami sudah punya pegawai 100. Wah, itu adalah impact yang luar biasa buat SBM, buat ITB, dan sangat membahagiakan dosen-dosennya. Karena itulah yang kita inginkan. Tapi jangan lupa, kalau kita berdiri sendiri sebagai SBM, kita tuh punya kelemahan. Kelemahannya apa? Inovasi kita itu pasti basisnya bukan teknologi, karena kita nggak punya pengetahuan tentang teknologi. Padahal ITB itu punya keunggulan di sisi teknologi, di sisi sains, di sisi seni. Artinya apa? Kolaborasi, multidisiplin, lintas fakultas, itu harus menjadi modal kita dan mahasiswa SBM dalam menjalankan bisnisnya. Jadi gaullah gitu ya, gaullah dengan mahasiswa dari fakultas sekolah yang lain. SBM akan membangun satu ekosistem yang membuat mahasiswa ini pada akhirnya harus bergaul tadi. Kita kemungkinan akan menyusun yang namanya Fridaypreneurship. Setiap Jumat itu adalah setengah hari waktu untuk mahasiswa bisa berkomunikasi, bergaul dengan mahasiswa dari fakultas sekolah yang lain. Dari situ kita harapkan muncul ide-ide untuk mereka bersama-sama menggarap sebuah bisnis yang basisnya adalah teknologi kali. Karena kita tahu, kalau kita nggak melakukan inovasi, ya pasti akan decline kan di dalam business life cycle itu ya. Mas Dio udah tahu kan business life cycle ya. Mulai dari intro sampai dengan decline. Artinya, begitu masuk di fase growth, harusnya sudah mulai dipikirkan untuk kita melakukan sebuah inovasi lagi dari bisnis yang kita jalankan. Dengan membangun yang kita sebut sebagai the second wave of business life cycle. Nanti yang bagian siklus ketiganya sama juga. Begitu masuk siklus ketiga, ya kita harus bikin third wave of business life cycle. Caranya bagaimana? Inovasi. Inovasi yang sulit untuk ditiru oleh pesaing, yang menghasilkan distinktif untuk bisnis kita, itu inovasi yang basisnya teknologi. Kalau sekedar biasa-biasa saja, sesuai pengetahuan yang ada di luar sana, gampang banget untuk diimitasi oleh para kompetitor kita, gitu kan. Nah, saya kira itu bagian perubahan-perubahan penting yang kita jalankan di SBM ITB. Keywordnya kolaborasi, kan bukan hanya secara institusi ITB, tetapi nasional, bahkan kita mengglobal. Betul. Nah, itu challenge-nya besar sekali Pak Dekan. Ada satu yang saya catat penting, bahwa ini sepertinya kita dibutuhkan culture kolaborasi, karena kalau kita lihat dari sisi akademik dan dari sisi penelitian, itu memang kalau kita melakukan penelitian yang cepat, dan katakanlah cepat dipublish, dan kemudian cepat dilakukan, memang kita enaknya sendirian. Itu yang saya rasakan. Tapi biasanya impact-nya tidak terlalu terasa. Tetapi ketika kita katakanlah riset itu kita mulai melakukan dari awal, untuk elaborasi penelitian pun kita sudah mengundang berbagai stakeholder dari pemerintah, industri, bahkan kita melibatkan mahasiswa. Memang itu takes time, tetapi larinya lama dan jauh. Gitu ya, lari lama dan jauh, dan kemudian memiliki impact yang kemudian bisa dirasakan di level industri. Memang dibutuhkan, kalau misalnya melihat dari sisi penelitian tersebut, itu akan terasa lebih lama, tetapi memang impact-nya akan lebih terasa. Dan kemudian kita pun bisa mengcapture katakanlah permasalahan yang dibutuhkan dari sisi industri. Kalau misalnya kita berdasarkan pemikiran kita, oke, baik, sepertinya permasalahan yang dibutuhkan di level nasional itu adalah menurut kita adalah carbon pricing, katakanlah externalities negatif. Ya sudah, kita riset terhadap itu. Ternyata ketika kalau misalnya kita engage terhadap industri, ternyata bukan itu. Ternyata yang dibutuhkan
karena carbon pricing di kita secara market belum jalan. Jadi sebenarnya tidak relevan, katakanlah seperti itu. Yang dibutuhkan di Indonesia katakanlah ternyata pemenuhan energi bersih. Kita belum sampai ke sana. Dan itu hanya bisa didapatkan insight tersebut kalau kita kolaborasi dan engage dengan industri. Apa yang dibutuhkan misalnya di industri tersebut. Dan kemudian ternyata kalau dalam pemikiran kita betul Pak Dekan, kalau misalnya kita kan katakanlah kita memiliki skillnya tersebut dalam bidang bisnis dan manajemen, entrepreneurship, dan kemudian misalnya di saya economic dan finance. Tetapi dalam hal scope mikro kita tetap harus kolaborasi dengan LA. Makanya mungkin kalau biasanya kalau hibah yang levelnya nasional bahkan internasional itu mewajibkan harus ada kolaborasi dari level internasional. Dan kemudian kita harus melibatkan mahasiswa, melibatkan partner industri. Tetapi ini yang saya menarik, ini sepertinya kita membutuhkan kepemimpinan yang memang inklusif, Pak Dekan. Dan kemudian visioner. Dalam hal inklusif itu, kita membutuhkan kepemimpinan yang bisa menggandeng bukan hanya dari level di bawah, katakanlah tendik, kemudian mahasiswa, tetapi kepemimpinan di level ITB dan kemudian nasional. Dan ini kan approach-nya harus berbeda-beda. Ini saya menarik ini bagaimana kepemimpinan yang diharapkan di level katakanlah mahasiswa mengharapkan kepemimpinan seperti apa yang dapat menggait dan memberikan impact. Dan kemudian Pak Dekan sendiri bagaimana akan meng-approach kepemimpinan di level yang berbeda-beda. Ini menarik Pak Dekan. Bagaimana? Oke, ekspektasinya Mas Dio itu berarti ya. Ekspektasi leadership-nya ya Pak ya. Ya menurut saya leadership yang terbuka tuh sangat membuat kolaborasi secara signifikan itu terlihat jelas kita kan. Karena yang seperti kita tahu kalau leadership secara pemaksaan itu kan bikin kayak suatu ekosistemnya itu buruk gitu. Nah, sehingga perlunya itu tadi yang Pak Dekan bilang, Pak Zikri juga bilang bahwa kolaborasi antar fakultas dan sebagainya. Meskipun kita berbeda budaya atau apapun di segi fakultasnya, tetapi bagi saya leadership yang meng-approach anggota-anggotanya itu menurut saya tuh lebih kompeten daripada yang sifatnya pemaksaan atau lebih primitif yang seperti dulu-dulu gitu. Jadi harapan saya ya sebagai mahasiswa bisnis gitu untuk kedepannya dalam lingkup kolaborasi ini tuh ya memang harus ada inklusivitas dan juga harus ada kolaborasi yang sangat signifikan. Karena ini tuh sifatnya originalitas. Kalau kita lihat juga bahwa di SBM ITB itu kalau saya lihat untuk bisnisnya sekarang itu nggak jauh-jauh dari bisnis yang tanpa integrasi dari teknologi. Karena kita masih belum integrate gitu. Jadi ya menurut saya ya penting sih untuk berkolaborasi terutama untuk di sektor industri dan teknologinya gitu. Jadi membangun budaya kolaboratif. Ya. Dan jangan lupa asumsi bahwa kalau kita berkolaborasi itu akan memiliki hambatan terutama terkait dengan waktunya menjadi lama. Nah, mindset seperti itu saya kira kurang tepat juga. Saya kasih contoh misalnya. Kalau selama ini kita punya program research grant dengan angka katakanlah 50 juta untuk menghasilkan 1G1 atau 1G2 misalnya. Dalam waktu 6 bulan, mungkin kita bisa menyelesaikan dan publish sampai dengan 1G1 atau 1G2. Oke. Tapi kalau kita kemudian sharing resources dengan membangun kolaborasi, misalnya kita kolaborasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis salah satu universitas yang ada di Indonesia. Kita punya duit 50 juta, teman kita yang di FEB lain punya duit 50 juta, kita gabung, kita bisa selesaikan program risetnya bersama ini dalam waktu katakanlah 8 bulan, 10 bulan, lebih panjang kan dari 6 bulan ya, Betul. 8 bulan atau 10 bulan, tapi jangan lupa outcome-nya lebih banyak. Lebih panjang tapi outcome-nya dan impact-nya lebih besar. Karena apa? Kita bisa menghasilkan dengan 50 juta kita 2 publikasi. Betul. 2 publikasi Q1 atau Q2 gitu ya. Betul. Jadi kalau secara overall ya tentu benefit-nya akan jauh lebih besar kalau kita melakukan kolaborasi. Sama halnya dengan misalnya isu-isu carbon trading gitu ya. Ya tentu kalau kita bicara riset sendiri, ya batasannya adalah di konteks manajemennya, di konteks bisnisnya. Tapi dari sisi teknologinya sendiri, kita nggak tahu sebenarnya ini carbon trading itu seperti apa ya.
siapa yang memiliki penguasaan teknologi di carbon trading ini. Iya. Nah, tentu harus kolaborasi yang semacam itu kan dengan teman-teman dari fakultas sekolah yang lainnya. Lebih panjang karena perlu komunikasi formal, informal, perlu membangun chemistry dulu, Betul. lebih panjang. Tapi kelemahan kalau kita kerjakan sendiri ya pasti impact-nya Iya, betul. ya kurang begitu terasa. Begitu terus. Tapi begitu kita kolaborasi dengan teman-teman dari fakultas sekolah yang lain, impact-nya itu akan lebih kelihatan karena pendekatannya sudah pendekatan yang multiperspektif dari berbagai macam ragam keilmuan, sehingga pendekatan yang integratif inilah yang justru akan memberikan impact. Oh, kalau gitu pengaruhnya ke polisi pemerintah harusnya begini loh. Pengaruhnya ke model industri yang kita bangun itu harusnya begini loh, dari berbagai macam sudut pandang tadi. Jadi kolaborasi itu memang ada constraint, tapi percayalah bahwa outcome dan impact-nya itu jauh lebih useful dibandingkan dengan kalau kita bekerja secara sendiri tadi. Iya, betul. Bagaimana, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita meng-align-kan, mensinergikan matriks, kita balik lagi ke matriks Pak. Ya. Matriks yang normatif, katakanlah kita publish Scopus Q1 Q2, dengan kita mensinergikan dengan impact-nya. Karena belum tentu kita publish Q1 Q2 itu memiliki dampak. Kita kompeten, katakanlah dalam hal riset dan publikasi, belum tentu kita itu berdampak kepada society. Apakah betul added value dari dampak itu tadi dalam hal pemenuhan lapangan kerja, dalam hal pemenuhan profit, atau misalnya dalam hal tadi metrik-metrik yang standar konvensional. Kalau dari sisi alignment-nya itu bagaimana? Ini bagaimana kita kita tahu bahwa riset kita ini Q1 tapi berdampak, tetapi kalau misalnya untuk berdampak pun tidak perlu kita tuh harus masuk ke indeks Scopus, itu tidak perlu. Ini bagaimana alignment-nya menurut Pak Dekan? Ya, jangan lupa salah satu misi dari rektor kita, atau dua di antaranya ya, yang saya ingat itu misalnya nomor 2 bicara tentang inovasi untuk hilirisasi. Kemudian nomor 4 itu bicara tentang bagaimana ITB punya kontribusi terhadap transformasi secara nasional begitu. Artinya apa? Yang kita lihat adalah apa yang kita lakukan ini memang harus memberikan global impact. Tapi basisnya adalah pemecahan dari masalah-masalah lokal nasional yang memang ada di Indonesia. Pemerintah sedang menggerakkan program hilirisasi misalnya. Tentu untuk mencapai suatu proses hilirisasi perlu satu tahapan-tahapan research, perlu satu tahapan-tahapan sampai nanti bisa diimplementasikan dengan TRL-nya, kemudian scale up-nya, dan seterusnya. Jadi, dengan kita melakukan riset-riset yang memang objeknya itu memberikan benefit atau dampak tadi itu ya, societal impact yang luar biasa, maka dua-duanya akan bisa kita capai. Dengan tujuan utama tetap dampak gitu ya. Ya harus bisa menjadikan program hilirisasi ini berhasil. Harus bisa menjadikan bahwa industri kita ini memang pada akhirnya meningkat kapabilitasnya untuk melakukan yang biasanya hanya berupa sumber daya alam mentah begitu, menjadi produk-produk yang bisa memberikan nilai tambah luar biasa, dan nilai tambah tadi pada akhirnya bisa menumbuhkan bisnis dari proses dari hilirnya tadi begitu, dan pada akhirnya kemana? Berujung pada multiplier efeknya. Multiplier efek inilah yang harusnya menjadi ukuran-ukuran dari keberhasilan sebuah dampak gitu. Dan saya kira Scopus pun ya akan bisa terima kalau kita bisa menunjukkan, kan kita selalu ditanya tuh, kalau misalnya hasil review ini managerial implication-nya apa? Kontribusi secara praktisnya bagaimana? Di luar yang theoretical contribution. Theoretical contribution itu ya kalau kita membuat sesuatu yang baru pasti menghasilkan dampak yang baru juga, yang mestinya juga lebih bermanfaat dan lebih luas begitu. Jadi emang tujuan akhirnya adalah berdampak, dan percayalah kalau kita tujuan akhirnya berdampak, maka Scopus pun bukan jalan yang sulit lagi untuk bisa kita dapatkan publikasinya. Dan jangan lupa bahwa kita di SBM setiap tahun sudah bisa menghasilkan publikasi di atas 40 Q1 dengan hanya dosen yang
87. Saya kira ini salah satu pencapaian yang luar biasa buat SBM ITB. Kalau kita berkaca di teman-teman yang lain, saya kira kita termasuk yang unggul. Teman-teman di luar ITB ya, tapi kalau di ITB kita memang termasuk yang paling bawah gitu ya. Untuk Q1-nya. Luar biasa teman-teman di fakultas sekolah yang lain di ITB. Tapi kalau kita berkaca lagi keluar, kita salah satu yang unggul untuk publikasi di Q1 dibandingkan dengan teman-teman yang ada di fakultas lain di luar ITB begitu ya. Iya. Jadi ini kabar baik juga, Pak Dekan. Jadi berdasarkan Scopus Profiling tahun 2024 yang terbaru, memang dari jumlah publikasi Scopus Q1 Q2 yang dilahirkan oleh SBM memang adalah memenuhi atau permasalahan atau problem solving dari permasalahan yang ada sekarang. Katakanlah terkait dengan sustainability, maka nggak heran maka dosen-dosen kita banyak yang publishnya itu terkait dengan sustainability. Ada banyak juga dosen yang misalnya studinya itu terkait dengan transportasi, tetapi transportasinya untuk memecahkan proses sustainability itu. Makanya risetnya banyak terkait dengan EV, electric vehicle. Dan kemudian terkait dengan energi, tetapi bukan fossil fuel, bukan oil and gas, tetapi energi transisi, green energy. Bahkan ekonomi pun ekonomi berkelanjutan, circular economy. Jadi memang dalam hal memecahkan permasalahan yang ada di level nasional dan kemudian global sudah berusaha mengarahkan kepada sana. Tetapi memang ini sepertinya tadi yang kita bilang itu, Pak Dekan, ini adalah maraton. Bagaimana effort kita ini dapat berdampak secara global dan secara nasional itu memang maraton, tidak bisa waktunya cepat, dan kemudian memang membutuhkan banyak stakeholder. Ada yang dan mungkin itu sama ya kepada Dio ini, matriksnya apakah hanya IPK, tidak bisa juga gitu ya. Tetapi berarti impact-nya itu berarti harus banyak membutuhkan engagement terhadap misalnya organisasi-organisasi yang ada di skup ITB ya Pak ya, bahkan di nasional, dan itu di-encourage ya Pak ya oleh Ini ada mungkin ini Pak Dekan, ini terkait bagaimana mengoptimalkan semua secara inklusif semua resource yang ada di SBM ini untuk secara kolaboratif menghasilkan ekosistem yang objektifnya itu tadi memaksimalkan dampak kita. Itu ekosistem apa kira-kira yang akan dibentuk oleh SBM secara real? Apakah katakanlah kita akan membentuk ekosistem secara yang fokus terhadap entrepreneurship? Apakah kita tetap akan fokus kepada maksudnya added value? Bagaimana? Ya, saya kira konteksnya harus kembali kepada misi yang kita emban, kenapa SBM berdiri gitu ya. Sekali lagi, fondasi keilmuan kita adalah entrepreneurship, leadership, dan innovation. To educate student gitu kan, yang memiliki karakter tadi entrepreneurial leadership, kemudian innovation tadi. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita sudah bisa mencapai misi yang kita dapatkan tadi. Di luar tentu kita harus menyebarkan keilmuan yang membangun dan menyebarkan keilmuan yang dibangun di SBM, kemudian memberikan impact terhadap government, bisnis, dan community tadi gitu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita sudah bisa mencapai misi yang kita inginkan pada saat SBM berdiri. Dan kita tahu bahwa saat ini kita belum bisa sepenuhnya mencapai itu. Itu yang harus kita sepakati bersama. Kita belum bisa mencapai semua misi yang kita inginkan di SBM. Apalagi dengan perkembangan atau tren-tren baru di dunia bisnis maupun di pemerintahan, maupun terkait sama geopolitik. Tadi kita bicara salah satunya sustainability, net zero emission, SDGs, digital, belum selesai isu-isu terkait dengan digitalization ya, digital transformation, kita masuk di sustainability tadi. Jadi memang namanya keilmuan akan selalu berkembang. Dan saya kira kalau kita terpaku kepada pola-pola klasikal yang selama ini kita tempuh misalnya, ya kita pasti akan ketinggalan. Supaya nggak ketinggalan bagaimana? Sadarlah bahwa kita nggak bisa berdiri sendiri untuk mencapai misi tadi. Jadi harus bagaimana? Ya harus kita berkolaborasi tadi dengan teman-teman di fakultas sekolah yang lain yang ada di ITB.
dengan teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ada di seluruh Indonesia, dengan teman-teman di komunitas business school yang ada di dunia. Jadi sharing resources, sharing knowledge, sharing bagaimana kita memiliki waktu untuk bersama-sama membicarakan permasalahan secara global, yang walaupun itu kemudian harus di konteks Indonesia, ya harus berakar pada permasalahan-permasalahan lokal misalnya, itu yang saya kira harus menjadi bagian pertama untuk menyadarkan bahwa kita ketinggalan untuk hal-hal semacam ini. Iya, iya. Setelah itu bagaimana? Setelah itu yang namanya leader ya harus bisa mengarahkan. Jadi dengan berbagai macam kekurangan yang kita miliki tadi, kita ini sekarang mau kemana? Dan harus disosialisasikan, dikomunikasikan dengan semua stakeholder. Not only yang ada di internal Civitas SBM, tapi juga di ITB, di luar ITB, dengan pemerintah, dengan industri, dan seterusnya. Jadi membangun sebuah relasi jejaring yang tidak hanya secara internal, tapi juga secara eksternal, yaitu yang harus kita lakukan ke depannya. Langkah selanjutnya apa? Mari sama-sama kita bangun program setelah itu. Dekanat saya kira sudah punya program yang bagus, tapi tentu akan semakin kaya program ini kalau mendapatkan masukan dari berbagai macam stakeholder. Iya. Program hanya akan menimbulkan frustasi kalau nggak disiapkan resources-nya gitu kan. Jadi kita bersama-sama setelah itu mencari resources. Tapi jangan lupa kalau hanya mengandalkan internal resources ya kita memiliki constraint, memiliki scarcity tadi. Jadi bagaimana? Ya sharing resources. Contoh yang saya sebut tadi, kita sekarang punya program research grant 50 juta, 1 Scopus. Padahal 50 juta itu bisa menghasilkan 2 Scopus. Caranya bagaimana? Kolaborasi dengan teman-teman di FEB dari perguruan tinggi yang lain. 50 plus 50, kita hanya keluar 50, teman kita keluar 50, tapi 2 Scopus dengan afiliasi yang sama gitu. Jadi providing resources menjadi komponen penting. Tapi jangan lupa, kalau hanya sekedar providing resources, kalau kemudian sukses, nggak ada reward dari sukses yang kita jalankan, ya itu juga akan menimbulkan demotivasi gitu ya. Jangan lupa ya harus ada reward yang secara fair begitu kita lakukan. Di samping, karena banyak hal baru yang terkait dengan tren keilmuan, terkait tren dari knowledge yang knowledge dan teknologi yang ada di dunia ini, jangan lupa supaya kita mampu untuk berkompetisi, jangan lupa untuk mengembangkan kompetensi dari sivitas yang ada di internal kita, dosen, tendik, mahasiswa, dan seterusnya. Saya kira begitu pendekatan yang dilakukan. Terima kasih Pak Dekan. Dan kalau saya pikir dari sisi sivitas akademik, dari dosen dan mahasiswa, ini kita tidak sabar menunggu lebaran baru SBM arahnya ke depan seperti apa. Dan kita akan support terus SBM ITB for Impact, program Pak Dekan yang baru ini, dan kemudian kita akan melihat lembaran ITB baru, SBM yang baru untuk menuju sekolah yang berdampak secara signifikan ke depannya. Kita perjuangkan bersama-sama untuk menumbuhkan SBM ITB, tapi jangan lupa kita tidak hanya fokus secara internal hanya menumbuhkan SBM ITB, kita juga harus punya kontribusi untuk bersama-sama dengan fakultas sekolah yang lain untuk juga menumbuhkan ITB, dan nggak boleh berhenti di situ juga, karena kita juga harus bersama-sama dengan sivitas yang ada di universitas seluruh Indonesia untuk bersama-sama menumbuhkan Indonesia begitu. Yang pada akhirnya memberikan global impact gitu ya. Ya, terima kasih. Ayo Sobat SBM, terus saksikan SBM Talks di episode selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe di platform YouTube dan follow di Spotify. Kita tunggu diskusinya di kolom komentar. Jangan lupa sebarkan podcast ini ke platform media sosial masing-masing. SBM ITB For the greater good.